Annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi di podcast Korean DPT Indonesia. Nah, berhubung sekarang hari Rabu nih, berarti kita hari ini mau bahas tentang Korean Pop atau yang lebih dikenal dengan K-pop. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Sebelum kita lanjut ke obrolan podcast hari ini, kita mau ngundang salah satu K-popers. Bisa dibilang K-popers? Ya bisa deh. Nah, langsung aja deh kita undang. 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 저는 울란입니다. Hai, namaku Ulan. Annyeonghaseyo. Wulan, boleh kenalin diri, namanya Wulan. Mungkin dari fandom apa? Ya teman-teman. Atau Jadi saya Wulan, umurnya 20 tahun. Jadi suka K-pop udah lumayan lama sih dari zaman SMP. Terus dulu suka banget sama Suju, Super Junior. Jadi ya bisa dibilang aku elf juga. Terus ya. Oke. Terus lama-lama aku ya, suka EXO juga ya. pas udah SMA. Terus pas kuliah, banyak sih kalau pas kuliah nggak terlalu concern kan. Jadi aku pernah suka BTS, suka NCT, banyak sih. Nggak terlalu kayak fandom banget gitu ya. Pas dulu pas sekolah kayak lebih fanatik ya. Sih. Kalau sekarang lebih bervariasi. Iya, udah banyak. Terus mereka masih muda-muda banyak kayak juga ya. Jadi ngikutin aja sama dulu-dulunya iya. Iya. Betul. Jadi bingung juga gitu kan. Iya. Terus kalau aktivitasnya aku masih kuliah semester akhir, jadi masih ngerjain skripsi. Terus ya biasa sih kerja, aku ngerjain kayak translate gitu. Ya lumayan lah, biasa aja. Iya. Iya, jadi sebenarnya Yorobun, iya. Saya dengan Wulan ini satu kampus ya Wulan ya. Jadi ya lumayan deket lah. Iya, jadi dulu tuh aku tahu Wulan suka K-pop tuh gara-gara waktu itu lihat kalau nggak salah status WhatsApp-nya. Wow, yang mana status WhatsApp-nya tuh dia lagi bikin status pokoknya Kai Universe. Foto Kai yang lagi di video musik videonya Universe EXO. Ya enggak? Iya, yang pakai tali-tali itu keren sih. Nah, iya betul. Nah, dari situ biasa lah ya kalau sama fangirl tuh bisa ada sinyalnya buat betul. Gitu ya. Oh, ini kayaknya ini K-popers ada telepatinya. Dan ternyata Wulan ini juga suka sama EXO. Nah, jadi ya Yorobun, hari ini kita karena kayaknya aku singgung EXO, jangan-jangan mau bahas EXO. Betul. Nah, jadi kita hari ini mau bahas EXO, tapi subunitnya nih. Nah, subunitnya kalau ada apa aja tuh? Subunitnya ada EXO SC, ada CBX. Itu sih yang aku tahu. Iya, ada CBX juga kan. Chen, Xiumin. Nah, jadi hari ini kita khusus bahas tentang EXO SC. SC, kita bilangnya SC aja kali ya, jangan SC ya. Nah, jadi EXO SC ini singkatan dari Sehun dan Chanyeol. Nah, jadi tepat hari ini nih tanggal 22 Juli 2020 mereka udah 1 tahun, udah dibentuk selama 1 tahun anniversary-nya. Iya. Jadi pertama kali kan dikenalin tuh sama SM kan, mau ada subunit EXO baru lagi. Awalnya aku kira tuh bakal sama Kai loh. Jadi Sky gitu, Sehun, Kai, Chanyeol, Sehun, Kai, Yeol gitu. Nah, ternyata Kai enggak, mungkin mau solo kan. Udah kayak ada solo ya sedikit. Nah, iya betul. Jadi ternyata Sehun Chanyeol aja tanggal 22 Juli pertama kali diumumin subunitnya dan pertama kali mini albumnya keluar judulnya One Life. Itu pertama kali mereka debut dan langsung responnya bagus banget sih dari semua, nggak cuma dari EXO-L aja, kayak
Kines juga kayaknya suka sama penggabungan antara Sehun sama Chanyeol kayak gitu. Dulu aku kira tuh bakal Chanyeol Sehun karena kan biasanya tuh berdasarkan urutan umur gitu ya. Ternyata dipakainya namanya SC Sehun. Dari Wulan sendiri EXO SC ini gimana nih menurut Wulan? Perpaduan mereka wah nih? Keren banget sih, kayak mereka kan tinggi-tinggi banget tuh, terus visual banget dua-duanya, jadi lumayan keren banget ya. Dan mereka juga rapper juga kan di EXO, jadi pas banget lah, kayak emang genre musiknya juga dibikin khusus buat mereka gitu. Iya, kayak chemistry-nya juga dapat ya sama-sama mereka tuh. petakilan, yang satu Evil, yang satu petakilan, jadi lumayan cocok lah. betul banget. Dan kadang juga kayak ketuker, ini yang lebih muda, yang lebih tuanya lebih siapa tua. Gitu. Kadang Sehun terlihat lebih seperti Hyung gitu kan. Iya. Chanyeol seperti adiknya gitu kan. Nah, jadi EXO SC ini emang perpaduan yang sangat unik. Nah, karena belum lama ini EXO SC kan comeback lagi nih albumnya nih. Judulnya 1 Billion Views. Nah, iya. Nah, jadi mereka kembali lagi, tapi kali ini dengan full album. Jadi dalam albumnya itu ada 9 lagu. Itu ada Radio Station, Jet Lag, Telepon, terus ada Say It, Notin, iya itu Sehun. Lagu solo mereka ya, Notin itu yang Chanyeol, terus satu lagi On Me yang Sehun. Terus iya, sama title tracknya 1 Billion Views dan 1 Billion Views. Ya, mereka masukin satu instrumental lagu title tracknya, iya 1 Billion Views-nya. Nah, dari semua lagu ini, lagu masing-masing lagunya ini punya semuanya hampir punya cerita sendiri, cuman tuh yang paling, kalau menurut aku ya, yang paling dalam banget tuh ada satu lagu itu Radio Station, karena di situ tuh Chanyeol nyeritain kayak itu kan mereka nyeritain Apgujeong Station ya, stasiun Apgujeong. Nah, jadi itu dia nyeritain tentang masa-masa pas mereka lagi di trainee, kayak tiap hari mereka kayak Chanyeol tuh mengenang masa lalu gitu, kayak pas dia lagi trainee ya ngegunain transportasi yang ya berhentinya di situ di Apgujeong. Mereka kayak kalau pulang ke rumah, balik ke rumah. Wow. Dalam banget ya. Ke Apgujeong Station. Bersejarah gitu. Jadi lagunya jadi iya betul. Sama satu lagi ada Fly Away. Nah, ini dia mereka featuring sama Geko. Nah, Geko sendiri kan yang benar-benar ngebantu EXO SC nih. Maksudnya juga. Jadi di Fly Away juga ini dalam banget sih artinya, karena di sini kayak Sehun, Chanyeol tuh nyeritain kalau misalkan buat sampai ke titik sampai saat ini itu mereka nggak kayak yang dipikirin sama orang-orang, dan terkadang karena mereka udah sampai di titik yang mungkin orang-orang kira kayak wah ini udah sukses banget, kayak wah EXO udah punya nama lah ibaratnya. Udah kayak apa ya namanya, kalau ngeluarin lagu juga pasti lah kan. Nah, padahal nggak kayak gitu. Maksudnya mereka tetap berusaha buat yang terbaik, musik yang baru, musik yang unik, yang beda dari yang lain, dan kadang mereka ada di posisi posisi yang kayak titik paling rendah gitu kali ya dalam hidup, maksudnya kayak udah hampir putus asa atau gimana, tapi lewat lagu ini mereka nyeritain kayak semua orang pasti ada di titik itu, tapi kita ya bisa bangkit lagi. Makanya dari judulnya Fly Away, jadi kayak ya udah kita pasti bisa lagi kayak itu bangkit. Oh, keren banget ya. Nah, dari semua, kalau aku kan sukanya Fly Away, Radio Station. Dari kamu sendiri, kamu suka yang mana? Aku tuh pertama kali pas mereka comeback tuh kan langsung telepon kan.
Aku suka banget sih. Kayak itu tuh kayak ada satu part yang sangat diulang-ulang dan langsung stuck in my mind gitu ya. Yang kue garancok. Wah iya betul banget tuh. Aku suka itu sih. Jadi iya. Telepon ya. Simple, Iya, jadi tapi dalam gitu. Juga. Emang tentang sehari-hari kalau misalnya orang tuh sibuk aja sama teleponnya sendiri padahal ada orang di depannya tapi malah sok sibuk gitu. Betul. Iya, best friend telepon ya kan? Iya. Jadi di MV telepon ini sebenarnya mereka tuh nggak ngasih tahu Lan ke kita nih, pertama ke EXO-L kayak kalau mereka tuh jam 4 hari itu pas mereka rilis telepon itu bakal dirilis gitu MV-nya. Kita nggak tahu ya, yang kita tahu cuma ada mereka rilis lagu telepon kayak gitu. Ternyata ya nih Lan, jadi pas MV-nya itu rilis kan itu mereka rilisnya jam 4 ya waktu sini ya, waktu Indonesia sini ya. Nah, terus jam 1-nya itu mereka V-Live. Jam 1 apa jam 2 gitu. Nah, mereka V-Live. Di V-Live itu Sehun ini kan emang terkenal suka spoiler ya. Dia kayak nggak di Instagram. Iya, nah jadi pas udah mau selesai V-Live sekitar jam 3:30 gitulah ya. Nah, Sehun ini bilang ke Chan, boleh nggak kita setel satu lagu kita, kata dia gitu. Terus kata Chanel, jangan, kita harus izin dulu ke ini, ke agensi. Ke apa? Terus Sehun, hanya satu aja gitu kata dia. Terus belum Chanel nyetujuin, dia udah klik tuh di HP di komputer dari kan ya. Iya, dia klik. Nah, kita kira kan lagu gitu kan, dia klik terus dia matiin lagi, ternyata dari awal sampai akhir dia pasang lagunya. Itu huge spoiler sih. Iya. Bukan spoiler lagi, itu kayak dari situ kayak udah kebongkar. Iya, jadi EXO-L ya udah, kita kayak emang Sehun nih emang bandel gitu kan, nggak mau nurut sama agensi gitu kan. Nah, ya udah akhirnya jam 4-nya MV-nya tiba-tiba rilis. Apa ya? Oh ya. Sorry. Jadi emang ternyata SM tuh emang mereka berdua tuh sengaja emang mau kasih kejutan ke kita, kayak emang hari itu emang mau dirilis MV-nya kayak gitu. Jadi ya agak kaget sih sebenarnya. Terus kan featuring sama nyanyi juga. Jadi bagus sih telepon. Aku juga suka sama telepon. Kalau misalkan ini Lan, kan di title tracknya itu 1 billion views, mereka ada challenge nih kan. Udah kamu udah ikutan belum challenge-nya? Aku udah ikutan minggu lalu kalau nggak salah, pas hari Jumat. Seru banget sih. Aku kayak baru pertama kali ada challenge yang kayak gitu pakai gerakan tangan. Itu benar-benar yang senam otak banget sih. Awalnya kayak bingung gitu kan, ini geser, udah gitu aku ngelihatnya ada tutorialnya gitu kan. Pertama si Chanyeolnya sendiri yang langsung nge-live di IG ngasih tutorial, tapi tuh kayak nggak ngerti, walaupun dia ngejelasin pelan-pelan tetep aja kayak sampai akhirnya harus dibikin video yang di versi lambatnya gitu baru ngerti. Nah, Billion Views ini dia kan punya challenge. Nah, awalnya aku kira tuh challenge, dance-nya tuh yang bakal dijadiin challenge, dance yang ada di dalam MV-nya itu. Nah, ternyata yang dijadiin challenge-nya itu gerakan pakai handphone itu yang meliak-liuk gitu kan. Nah,
ngelakuin challenge itu. Nah, ngelakuin itu bareng bareng aku. Bulan. Gimana Iya, perasaannya? Kita berdua ini udah ngelakuin One Piece. Nah, kalian udah ngelakuin belum itu? Iya, gimana, lumayan lah. Gampang Seru. ya Lan ya sebenarnya ya. Iya, kayak ya iya benar kata Bulan, unik. Soalnya kayak biasanya mungkin artis-artis atau boy group atau grup yang baru comeback biasanya mereka ada TikTok. challenge karena kan mungkin berhubung sekarang emang lagi ngetren ya challenge itu lewat TikTok atau lewat aplikasi lain gitu. Nah mereka biasanya kasih tutorial dance-nya, salah satu part dance yang ada di lagu mereka atau di MV mereka. Nah sekarang Channel sama Sehun mereka buat senam otak senam harus otak. Sinkron soalnya kanan sama kirinya kayak gitu. Dan yang bikin terus yang bikin ininya lagi bikin tambah viral lagi ini emang kelakuan EXO-L ada-ada aja nih ya. Iya. Berhubung tangan Channel itu panjang kan besar ya. Tangan. Kayak dia megang iPad itu kayak ya udah gitu iya. Jadi waktu itu aku tahu Channel yang pakai tab sama Sehun itu buat iya betul. Nah itu kan mereka buat challenge-nya juga tuh. Nah terus di situ EXO-L pada wah ngelihatnya ngeri gitu, ngeri jatuh gede banget gitu kan, kayak nggak ada rasa takut. Iya kayak ya udah tangan dia itu buat dia mungkin cuma kecil kali ya, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Iya dan di situ Geiko komen tuh katanya Geiko sama DJ Raiden. Nah mereka nih berdua sahabatnya teman dekatnya Chanyeol kan. Terus mereka komen kayak tangannya kayak apakah aku harus melakukan challenge ini dengan menggunakan TV untuk mengalahkan Chanyeol gitu kan komen gitu. Iya. Terus dia juga sempat bikin story foto TV di rumah dia, apakah aku harus pakai ini kayak gitu. Terus ternyata akibat dari komen-komen itu dan Chanyeol pegang pad itu terinspirasi jadi pada gitu ya? Ini nih ngikutin Chanyeol gitu kan, maksudnya mau untuk melakukan challenge yang terlihat impossible tapi ternyata oleh EXO-L possible. Iya betul banget. Pertama kali tuh lihat yang pakai TV itu di repost sama Chanyeol di story-nya. Pakai TV. Gimana ya dia cara TV-nya? Bisa jadi. Terus ibunya ngamuk gak ya? Iya betul banget. Pakai TV, terus pakai AC. Bayangin coba pakai AC, terus pakai apa lagi tuh? Pintu kulkasnya aja yang dia pakai gitu loh. Nggak sampai diangkat kulkasnya. Terus pakai apa lagi? Waktu itu ada yang kayak kasur gede gitu deh. Mungkin kayak kasur buat dia tidur kali ya. Dia ambil terus dia buat challenge itu. Dan ada beberapa EXO-L juga yang emang di repost story-nya sama Chanyeol gitu kan. Gak cuma dari Korea aja, yang dari kayaknya ada yang dari Indonesia deh. Iya. Salah satunya yang dari Indonesia itu kayaknya Indonesia deh. Iya. Kayak betul tuh ya. Lucky fans. Oh my god. They're so lucky. Iya, jadi mungkin belum banyak kali ya kayaknya. Itu hari pertama banget sih. Iya karena hari pertama kayak Sehun sama Chanyeol kayak ngasih tahu kalau ini loh kita ada challenge kayak gitu. Dan mereka mungkin saat Chanyeol dan Sehun bilang itu mereka langsung praktekin, langsung. Aduh sayangnya kita butuh sehari ya, jadinya kita terlambat ini untuk di repost. Iya betul. Mungkin ntar dilihat kali ya, butuh waktu kali Chanyeol buat lihatnya. Aku ngebayangin sih itu kan banyak. Apalagi di Indonesia ada giveaway kan dari SM Tahun IDN.
Terus itu pasti banyak banget yang ikut. Terus ya aku ngebayangin aja ada berapa orang yang ikut dan nge-tag nama mereka di IG, pasti kayak udah banyak banget dan wah pas di scroll udah terlalu banyak gitu buat lihat satu-satu. Iya betul. Mungkin yang yang paling mungkin mereka lihat ya views atau like-nya yang paling banyak lah ya. Karena kan otomatis ada di atas kan, ada di postan paling atas gitu. Emang seru sih sebenarnya, kayak oh ya udah kalau misalkan pun Chanyeol sama Sehun misalkan nggak maksudnya nggak lihat ataupun nggak yang apa-apa juga sih, seru-seru aja sebenarnya. Ya ini kayak seru, asik, maksudnya ya udah pun ngelakuin challenge ini jadi kayak ngelatih gerakan kita juga nggak sih, kayak gerakan kita masih bisa nggak sih ngelakuin yang angkat-angkat jempolnya, aduh keren sih yang pada ikutin ini. Yorobun. Jadi kayak Daebak Yorobun. Iya, betul. Daebak. Jadi aku juga ada yang lihat tuh kayak dia sekeluarga ajak buat 1 billion view challenge. Gak apa-apa sih, bagus. Mungkin ayah dan ibunya bisa mensinkronisasikan itu gerakan-gerakan tersebut. Kita juga kan masih susah banget pas awal-awal. Keren banget sih. Iya betul. Sampai sekarang sih masih banyak yang yang ikutan billion views challenge, karena aku beberapa kayak di IG suka ini sih, kayak lihat aja sih, mungkin ada beberapa artis mungkin influence yang ngelakuin 1 billion challenge kayak gitu. Jadi kayaknya seru, beda dari live kan kayak konsepnya mungkin summer juga sih sebenarnya kan ya. 1 billion views challenge, cuman yang beda aja gitu, kayak semua lagu-lagu yang ada di album kali ini juga kayak nyari bener-bener ini loh gue Sehun, ini loh gue Chanyeol, kayak gitu, kayak dinotin itu kayak emang bener-bener cantik. Karakternya Chanyeol emang kayak gitu, terus kayak di Onmi ya Sehun emang kayak gitu, cara bawa musik dia emang kayak gitu, dan ternyata lagu Sehun dan hampir semua lagu itu ada turun tangannya Chanyeol sama studio Oilgu atau studio 519 Oilgu. Nah itu tuh studio dia dulu sebelum terbentuknya studio NNG yang sekarang. Itu sekarang masih ada, jadi kayak itu musiknya, buat produksi musiknya, dan NNG ini yang ngeluarin kayak produknya kayak gitu. Jadi yang ngekonsepin musik dan segala macam itu di Oilgu, dan di NNG ini kayak produknya tuh keluarannya itu kayak gitu. Gila, keren banget sih ini. Jadi mereka benar-benar ngeproduksi sendiri juga si Chanyeolnya. Aku ngeliat itu yang di studio itu, gimana dia contribute bikin lagunya. Terus kalau kayak gini ditambah instrumen ini gimana? Jadi kayak keren sih, mereka benar-benar bikin sendiri. Iya, jadi kayak benar-benar mereka pengen di album ini ya mereka yang turun tangan sendiri, mereka yang ada di situ kayak gitu. Yes. Comeback ini epic banget, pencapaiannya juga bagus, dan tadi siang aku lihat masuk nominasi buat Show Champion buat nanti ya, mungkin minggu depan itu bakal ada voting lagi kayak gitu. Jadi bener-bener pokoknya beda, unik, suka banget deh sama comeback kali ini. Yes, betul. Gitu. Nah kalau misalkan antara kamu sendiri di EXO biasa siapa sih? Biasa aku lagi Wamil. Dio, a.k.a. Do Kyung-soo. Aduh, gak ada yang ngalahin dia.
kapan dia kembali. I'll be waiting. I'm still waiting. Iya, Paliwa, lagi wamil. Nanti ya, bulan Januari ya dia balik. Iya, Januari. I'll be waiting. Ya, kemungkinan sih bisa lebih cepat ya, karena kan lagi pandemi juga. Iya. Mungkin lagi nggak terlalu concern ke sana kali ya pendanaannya, jadi bisa lebih cepat. Maksudnya dari pemerintahnya. Iya, betul. Jadi mungkin bisa lebih cepat. Jangan-jangan kan tiba-tiba 2 bulan kemudian kembali tuh. Wow, I wonder. Kayaknya dia makin manly. Iya, karena Xiumin sendiri juga dicepetin dia lebih cepat 1 bulan. Lebih cepat 1 bulan dari seharusnya dia balik kayak gitu. BTW Dela siapa biasnya? Biasa ya itulah yang tangannya gede. Bareng Sehun. Yang tangannya gede itu. Iya. Tangannya gede itu yang pecicilan yang ya itulah yang ya kayak gitulah. Yang sangat tinggi ya, jadi, dan berkarisma. Iya. Iya, biasa aku tuh Canyol. Canyol. CY. Iya, CY, Bapak PCY. Jadi bulan ini biasanya Dio ya, yes, atau ultimate biasnya dia. Sebenarnya aku suka semua, cuman kalau aku harus milih dan ditanya biasku siapa, aku bakal bilang Dio. Iya, betul. Kalau misalkan Dio kan nih lagi wamil nih. Oleng-oleng kan nih, maksudnya kayak aduh gimana nih, misalkan kayak ganteng juga. Aduh kayak juga ganteng sebenarnya. Semuanya ganteng sih. Iya, oleng-oleng kan nih, atau tetap Do Kyung-soo nomor 1 di hati? Nomor 1 lah. Iya. Tetap dong. Aduh, ntar kalau berpindah hati. Iya, jangan. Aku harus menjaga hati. Jaga hati. Hati-hati oleng, jangan sampai oleng. Ya, jadi kalau aku sendiri kan Canyol nih. Nah, kalau dia kemungkinan harusnya sih tahun depan ya, wamil. Dia udah bisa. Enggak, tahun ini dia sebenarnya udah bisa tahun depan. Enggak. Tahun ini udah bisa wamil. Cuman kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kayak dia juga baru comeback sama EXO-SC gitu. Jadi kayaknya mungkin tahun depan dia bakal wamil. Tahun ini udah terlalu banyak member EXO yang wamil ya sih. Suho udah wamil. Iya, jadi biasanya sih nunggu pulang. Leader pulang dulu ya. Kalau lihat di Suju sih gitu ya. Iya, kalau di Suju kan waktu itu kayak Lita pulang. Iya. Terus ya baru semua pada berangkat biar sebenarnya waktu di Suju tuh kayak ini sih, mereka kayak tepat waktu gitu, maksudnya pas tahunnya emang harus berangkat wamil, mereka berangkat wamil. Jadi kayak emang itu kan sempat lama tuh ya hiatusnya ya, makanya kayak sepi gitu kan, nggak ada aktivitas dari mereka kayak gitu, dan baliknya juga jadinya lebih cepat, kayak balik lagi ngumpulnya lebih cepat. Jadi langsung barengan juga kan pas pulangnya. Deket-deket lah waktunya. Iya, jadi lebih enak. Tapi waktu itu 10 tahun kan, jadi sampai semuanya ngumpul lagi. Sampai Keihyun 2018 ya kalau nggak salah, balik wamil. 2019 apa 18 sih? Iya. Iya, mereka balik lagi, ngadain konser lagi kan, tuh bareng-bareng lagi. Iya, mungkin EXO juga bakal kayak gitu ya, kita lihat aja ntar ya, maksudnya mungkin nunggu Suho balik, atau emang dia jangan-jangan kan nggak tahu ya, seperti biasmu itu kan tiba-tiba nggak ada angin, ya tiba-tiba wamil, padahal bukan dia yang harusnya wamil. Dia emang unik, ya ampun, mau alumin ya. Iya, masih inget banget tuh, jadi
paginya kalau di sini masih nggak pagi sih, kayak sekitar jam 9, di sana mungkin udah siang ya kan di Korea. Jam 9 diumumin ini exploration, kayak tour mereka bakal mulai lagi gitu kan. Dan sejam kemudian tiba-tiba diumumin tuh anak mau wamil. Kayak gimana kayak ya? Seneng nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya, jadi emang bener-bener kalau jadi apa namanya, kalau misalkan jadi EXO-L tuh bener-bener ya apa, hatinya kayak roller coaster ya tuh. Iya, perasaannya gampang banget dibolak-balikin gitu kan. kayaknya. Iya, jadinya iya, sebenarnya mungkin bukan cuma ini apa, maksudnya bukan cuma fandom EXO-L aja ya, mungkin beberapa boy group lain juga apa fandomnya bakal ngerasain kayak gitu, karena emang kita nggak bisa tahu apa ya, kayak keinginan aktivitas bias kita yang emang nggak langsung dipublikasikan gitu kan. Kayak ya udah, kalau emang udah waktunya mereka bakal bilang, kalau belum ya udah kayak gitu. Jadi ya sebenarnya apa ya namanya, kalau misalkan di dunia perfangirlan ini kayak ya udah kayak gitu mungkin bakal terjadi gitu kan. Sebenarnya emang boy group kalau udah mulai pada wamil tuh udah cobaan terbesar sih. Kayak udah mulai pada solo, terus akhirnya kan di EXO juga ya solo, Baekhyun solo, terus Suho juga sebelum wamil sempat ngeluarin. Yes, jadi ya fokus ke subunit sama individu karena udah susah buat bareng-bareng dulu kan untuk sementara. Iya, betul. Jadi kayak ya benar, kita harus ya udah, kalaupun mereka wamil pasti ya wamil, tapi kayak ya udah itu kan kewajiban yang emang harus dijalanin kan. Nah, udah, jadi kita juga tungguin sambil kita ngerjain ya aktivitas kita. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang mau ingin kita capai sama kayak bias-bias kita gitu kan. Nah, ya udah kita juga ngelakuin hal yang sama, ngelakuin aktivitas yang emang buat diri kita juga kayak gitu. Nah, karena apa namanya, EXO-SC ini kan udah 1 tahun nih. Nah, dari Wulan sendiri ada nggak sih harapan buat EXO-SC ke depannya? Atau mungkin ada apa ya namanya, aduh pengen banget sih dengerin EXO-SC tuh kayak gini, atau mungkin gaya mereka ngeluarin lagu kayak gini kayak gitu. Coba aku pengen tahu dong Wulan. Aku sih pengennya EXO-SC ini lebih apa ya, kayak lebih terkenal, orang-orang tuh lebih menyadari gitu kalau misalnya kayak Chanyeol, Sehun tuh punya bakat yang luar biasa sih kalau menurut aku. Karena mereka itu nggak cuma sekedar idol doang yang udah kayak sekedar dikeluarin sama perusahaan gitu, tapi mereka juga punya talents mereka masing-masing. Menurut aku sih kayak mereka harus lebih dikenal sebagai keunikan mereka gitu loh, dibanding kayak sekedar idol doang gitu. Jadi menurut aku sih, aku pengennya mereka lebih diapresiasi dan lebih terkenal selanjutnya, dan ya pokoknya lebih sukses deh. Amin. Ya, terus kalau dari lagunya sendiri ada nggak kayak, aduh pengen dengerin lagunya misalkan yang balad gitu kan mereka jarang tuh kan kayak lagu balad, atau pengennya yang kayak apa ya, misalkan lebih ke kalau R&B kan R&B udah pernah ya, kayaknya. What Life R&B kayak apa ya, balad What Life itu maksudnya ke R&B. What Life. Rock misalkan. Aku tuh sebenarnya kayaknya tuh suaranya Sehun sama Chanyeol tuh cocok buat akustik ya nggak sih? Kayak lagu-lagu yang akustik gimana gitu. Soalnya aku pernah lihat pas di Knowing Brother kan, Chanyeol sama Dio nyanyiin yang Bruno Mars apa sih? I Wanna Be a Billionaire.
Billionaire. Iya, Billionaire. Terus ya mereka tuh bisa nyanyi, tapi emang khusus pada genre tertentu gitu kan. Kayak emang mereka punya genre sendiri. Dan menurut aku akustik salah satu yang cocok. Iya betul. Mungkin di album selanjutnya gitu ya ada versi akustikannya gitu kan. Iya. Atau mungkin sebenarnya kita nggak tahu nih kan waktu yang Baekhyun itu kan udah ada 3 versi tuh albumnya kan. Cinnamon, terus Min, satu lagi Cinnamon, Min, yang paling satu baru lagi aku lupa lagi. Apa ya? Iya, Candy kan ada 3 versi tuh, Cinnamon, Min, satu lagi apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada 3 versi Baekhyun, Cinnamon, Min, satu lagi ada tuh. Terus Bubblegum bukan. Setelah apa? Bubblegum. Sebulan nggak nyampe sebulan. Mungkin 3 minggu setelah rilis album Baekhyun yang Delight Version itu, dia ngeluarin lagi versi baru lagi. Jadi totalnya tuh 4 versi, belum yang Kinho album ke Ana. Ini kita nggak tahu nih yang sekarang kan SC udah ada 3 tuh, Park View, Ocean View, satu lagi Paradise. Nah mungkin mereka bakal keluarin lagi. Ini sih kayak harapan kita ya. Tapi nggak tahu juga. Iya mungkin bakal ngeluarin lagi ya, tapi berarti bakal harus siap-siap dompet lagi gitu kan. Atau siap-siap giveaway lagi. Iya betul. Mungkin SM bisa tambah lagi gitu albumnya, jangan cuma 1 gitu kan. Iya, biar gede kesempatannya. Iya, jadi kita lihat aja. Mungkin entah itu ada penambahan lagu, tapi sih aku yakinnya kayak mungkin cuma hanya versi albumnya aja yang baru gitu. Kalau untuk lagu kayaknya mereka udah keluar semua di yang sekarang ini gitu kan. Mungkin di album selanjutnya dia bener banget pengen ngerasain gimana channel Sehun channel akustikan gitu kan lagunya. Iya, jadi kayak sebenarnya di Notin pun channel itu apa ya, maksudnya karena kan suara dia itu kan berat gimana gitu kan, husky voice gitu kan. Jadi kayak jadi emang cocok sih sebenarnya, benar-benar aku setuju banget sama kamu buat akustikan tuh. Sehun juga tipenya kayak gitu suaranya. Jadi kita tunggu aja ya di album selanjutnya gitu kan. Atau siapa tahu mereka mau ini buat tapi versi akustik. Kan mungkin bisa gitu kan kita dengernya ntar mungkin di show-show yang akan datang, karena mereka pun sendiri karena lagi pandemi jadi nggak ada musik show karena emang nggak boleh juga kan di Korea Selatan. Iya, jadi kayak bener-bener comebacknya tuh terasa sikat banget, kayak ya udah kayak jadi kayak lebih banyak munculnya ya udah secara di platform musik aja kayak gitu. Kalau untuk stage-nya sebenarnya aku masih ngarep sih ada stage-nya sama sekali kayak yang lain bisa sih, cuman nggak ada penontonnya gitu kan kalau di musik show. Iya betul. Cuman sepertinya nggak tahu sih untuk saat ini kita yang EXO ini juga kayak belum dapat kabar dari SM kayak mereka bakal ada musik show. Cuman paling kayak variety show mereka datang sekalian promosiin albumnya atau di radio. Dan untuk di musik show sendiri belum ada inform comeback stage lah istilahnya gitu kan. Karena kan seru kan sebenarnya. Mungkin ini kemarin terakhir mereka tampil di apa tuh namanya, Cash. Kayak Cash itu kayak maaf saya nyebutin merek minuman. Jadi salah satu merek minuman di Korea kayak bir gitu.
bukan sih ya kayak minuman gitu. Mereka ngadain EXO-SC salah satunya yang hadir dalam konser itu. Nanti tanggal 25 dan tanggal 26 itu bakalan ada Dream Concert. Nah, biasanya kan Dream Concert itu diadain di Koreanya itu ya nggak online kalau misalkan nggak ada pandemi ini kan. Nah, sekarang karena ada pandemi ini jadi online K-Connect Dream Concert dan EXO-SC bakal tampil di konser itu. Mereka bakal ada di hari pertama di day one. Yeay. Tuh. 25 Juli kan? Bisa nyaksiin konsernya. Oke. Iya, Juli. 25 Juli ya. Kalian bisa lihat konsernya itu secara live streaming di YouTube. Kalau nggak salah itu ada tiketnya, dia harus sign dulu gitu. Kalau nggak salah itu ada harga tiketnya gitu deh buat datang ke konser, buat bisa live streaming YouTube itu. Tapi belum resmi juga sih infonya. Ada yang bilang kayak nggak jadi gitu. Jadi maksudnya kayak ya udah kayak yang kemarin mungkin stage-nya case kemarin itu kayak ya udah semuanya bisa live streaming YouTube kayak gitu. Aku sih berharapnya semuanya bisa live streaming YouTube. Biar gampang kan, biar gratis. Iya Kak. Karena kan kayak pun kalau misalkan lebih banyak yang lihat gitu kan kayak ya udah kayak lebih seru aja gitu kan. Maksudnya ntar kan banyak banget sih artis-artis yang bakal tampil tuh ada EXO-SC, ada Stray Kids, terus ada apa lagi ya? Banyak sih, ada Red Velvet juga, ada Sehun, ada Irene sama Seulgi, mereka juga baru banget tuh bentuk subunit kan, baru kemarin juga comeback beberapa waktu lalu, nggak beda jauh. Iya betul, nggak jauh lah ya sama EXO-XC, beda hanya 3 atau 5 hari ya. Pokoknya sekitaran segitulah punya pas kuning. Kayak gitu. Jadi buat Yorobun yang masih masih belum puas dengan melihat EXO-SC gitu kan, pengen lihat mereka berdua buat tampil di stage. Nah, bisa banget tuh tanggal 25. Jangan lupa Dream Concert. Kalian bisa lihat di YouTube live streaming. Semoga bisa buat semua. Terus buat yang belum ikutan 1 Billion Views Challenge, ada pesan Galan gimana supaya bisa cepat hafal atau bisa gerakannya jadi ternyata lebih mereka bagus tuh gitu kan? Ada apalagi pas bagian tangannya miring-miring tuh ternyata ada tips-tipsnya. Jadi menurut aku coba bener-bener liatin tutorialnya sampai berkali-kali di pause gitu, terus kalian praktekin sampai ke gerakan yang detailnya gitu. Jadi aku termasuk yang terlambat gitu loh, gak nyadar ternyata ada triknya gitu supaya terlihat lebih bagus gerakannya. Ya silahkan mencoba. That's tricky, tapi keren kok. Ya, tuh jangan lupa ya. Iya, kita berdua udah coba gitu kan. Kalian harus coba pokoknya. Jangan mikir susahnya dulu deh, yang penting kalian coba dulu. Nah, iya itu poinnya, kayak belum coba udah bilang nggak bisa. Iya, kita juga kaku banget. Kaku gimana? Kita juga awalnya kaku ya kan, maksudnya. Iya, jangan mikirin kayak gue nggak bisa ngedance, maksudnya itu sebenarnya nggak perlu sih. Basic ngikutin aja jalan kayak ya udah itu kayak lagunya juga jadi kayak ya udah ikutin aja lagunya. Betul. Gerakan tangannya juga gerak sendiri.
kayak gitu. Loh, hari ini kita bahas EXO-SC dari mulai comeback-nya, terus lagu-lagunya apa aja, apa yang mereka mau sampaikan di lagunya, terus ini tepat 1 tahunnya mereka dari pertama kali comeback yang Wildlife, mini album, sekarang kan full. Udah kalau dari aku sendiri sih harapannya mungkin apa ya, kita harus bisa lebih apresiasi kayak karya mereka gitu kan, entah itu bentuknya lewat voting atau menikmati musik. Sebenarnya dengan menikmati musik mereka dan kita suka dengan musik mereka itu udah kayak salah satu cara yang paling gampang gitu buat support menghargai karya-karya buat support mereka. Karena sebenarnya kalau dari aku channel itu tipenya bukan yang kayak dia tuh udah seneng ngelihat kalau fans itu suka sama lagu buatan dia gitu. Jadi dia nggak muluk-muluk ya. Kan channel orangnya ini banget ya. Apa tuh namanya? Kayak kalau apa-apa dia harus bisa gitu. Dia harus dia ambisiusnya emang tinggi gitu kan. Tapi dia nggak yang kayak ayo dong EXO-L pokoknya lagu gue harus nomor 1 gitu kan. Pokoknya lo semua harus voting gitu. Enggak, dia tuh tipenya yang enggak kayak gitu, tapi kayak dia lebih, ya betul kata kamu sih, maksudnya dia seneng kalau ngelihat kita seneng sama lagu dia kayak gitu. Kayak mungkin karena itu lagu pun buatan dia dengan studio Oilgu, jadi dia nggak muluk-muluk sih orangnya kayak gitu. Sehun pun sama, dia tipenya yang kayak gitu juga. Pokoknya kedepannya semoga makin solid ya EXO-SC ini. Jadi lebih kelihatan pokoknya sebenarnya chemistry-nya udah dapet. Harapannya itu biar makin bisa explore musik mereka gitu kan. Terus kita juga karya-karya merekanya juga lebih bisa nunjukin diri mereka sendiri. Ini loh EXO-SC tuh kayak gini, dan kita pun yang mungkin EXO-L atau non EXO-L bisa lihat, wah ternyata Sehun Channel itu kayak gini ya. Mereka tuh kalau kata We Are One EXO di Twitter tuh amazing duo gitu. Kayak emang bener-bener ya perpaduan yang suka banget deh pokoknya. Sehun Channel tuh kayak udah tepat banget. SM nyatuin mereka, Chanyeol milih Sehun buat jadi duo, mereka buat jadi subunit, itu kayak pilihan yang tepat banget. Kayak pokoknya udah EXO-SC emang benar-benar amazing duo. Yes, gitu. Agree. Tuh. Dah, Yorobun. Gak terasa. Bang EXO, iya, gak terasa nih ya kita udah ngomongin EXO-SC mana-mana gitu kan. Kita harus berpisah nih. Jadi buat hari ini kalau misalkan ada yang belum puas denger fakta-fakta EXO-SC hari ini, atau misalkan ada yang mungkin sebelumnya belum tahu kalau di balik lagu-lagu di album EXO-SC ini banyak banget maknanya gitu, dan salah satunya itu tentang mereka sendiri. Nah itu boleh banget kalian itu ntar mungkin dengerin lagi lagunya. Oh ternyata emang benar nih. Oh ternyata dari artinya kayak gini nih. Oh ternyata mereka mau nyampein ini kayak gitu. Jadi hari ini kita harus berpisah. Annyeong Yorobun.
Ya, waktunya pun sudah sebenarnya belum malam juga sih ya. Tapi kita harus berpisah. Sampai jumpa lagi di podcast Korean DPT Indonesia selanjutnya. Yes. Kita bakal bahas tentang K-pop lagi nanti di hari Rabu depan. Pokoknya tungguin aja. Kita bakal bahas yang seru lagi. Pokoknya kalian bakal tahu sesuatu yang belum kalian tahu. Jadi kalian bisa tahu dari Indonesia. Tebak. Iya, jadi sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Yeay. 안녕. 오늘은 여기까지. 안녕 여러분. Makasih banyak juga Wulan ya, udah nemenin kita hari ini nih. Dan Dadah.